Halo semuanya, di video ini saya akan tunjukkan cara mudah melakukan prediksi naik bias langsung di Microsoft Excel. Di sini saya akan lakukan prediksi seseorang layak mendapatkan kredit atau enggak. Di sini ada kelas kredit. Kredit ini artinya layak mendapatkan pinjaman. Ya, itu layak, dan tidak itu berarti tidak layak mendapatkan pinjaman. Di sini ada 3 fitur. Yang pertama ada jenis usaha, riwayat kredit, dan juga lama usaha. Lalu di bagian paling bawah, dari model yang kita buat, kita akan lakukan prediksi data ini tuh layak mendapatkan kredit atau enggak, atau layak mendapatkan pinjaman atau enggak. Oke, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah kita bisa buatkan resume-nya dulu seperti ini. Jadi untuk membuat model dari biasnya, kita akan hitung total kelasnya, lalu kita juga akan hitung total kelas ya-nya ada berapa, dan total kelas tidaknya ada berapa. Lalu kita juga harus tahu ya, di fitur jenis usaha ini nilainya ada apa aja, riwayat kredit ini nilainya ada apa aja, dan lama usaha ini nilainya ada apa aja. Kebetulan sini saya sudah rangkum ya, jadi jenis usaha nilainya ada pertanian, kuliner, jasa, dan dagang. Lalu di riwayat kredit ada lancar, baru, dan macet, dan lama usaha ada kurang dari 2 tahun dan lebih dari 2 tahun. Kalau kita pengen lihat ini, kita cek aja di sini. Jenis usaha ada dagang, jasa, kuliner, dan pertanian. Lalu riwayat kredit juga ada baru, lancar, dan macet. Jenis usaha ada kurang dari 2 tahun dan lebih dari 2 tahun. Oke, tanpa lama-lama kita buat modelnya terlebih dahulu. Pertama kita harus hitung dulu total kelasnya. Menghitung total kelas, kita bisa menggunakan rumus konta. Di konta ini untuk menghitung jumlah baris. Jadi sebenarnya ini karena udah kelihatan, jadi bisa langsung. Tapi kita gunakan rumus dulu aja ya. Konta di sini ada 25 ya, pas, jadi datanya ada 25. Lalu total kelasnya ada berapa? Kita lakukan dengan menggunakan count if ya, bukan konta lagi tapi count if yang ini ya. Count if, kita berarti blok yang ini, ranknya yang ini, kita kunci selnya. Lalu kriterianya adalah ya, karena kita ingin mengetahui total kelas ya-nya itu ada berapa. Tutup kurung, enter. Ini ada 14 totalnya, lalu kita tarik ke bawah ada 11. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11. Lalu untuk probability kelasnya, probability kelas ya, berarti di sini itu caranya gampang. Jadi total kelas ya dibagi total seluruh kelas, berarti yang ini yang 25 ini kita kunci lalu enter. Ini adalah nilainya. Jadi probability kelas ya ada 0,56, dan kalau kita tarik ke bawah probability kelas tidak ada 0,44. Kita coba lakukan cek ulang, benar ya, 11 dibagi 25 hasilnya 0,44. Selanjutnya kita akan mengetahui jenis usaha pertanian, kuliner, jasa, dan dagang. Kelas jenis usaha pertanian di kelas ya itu ada berapa? Kita bisa menggunakan rumus count ifs ya. Jadi yang pakai S ya. Kalau yang ini, yang kelas ini kita menggunakannya rumusnya count if, sedangkan yang jenis usaha kita menggunakan rumusnya count ifs ya, yang pakai F, supaya kriterianya bisa 2. Kalau lupa tinggal baca aja. Kriteria rank 1, di sini rank 1-nya kita tulis jenis usaha. Jadi kita blok yang jenis usaha, lalu kita klik yang pertanian. Pertaniannya kita kunci kolomnya biar bisa. Selanjutnya adalah kriteria 2. Kriteria 2-nya berarti kan karena pertanian di kelas, berarti kita bloknya yang kredit ya, yang kelas ini. Kita kunci kolomnya, lalu klik ya yang di sini. Kita kunci barisnya. Tutup kurung, enter. Di sini ada 7. Pertanian yang ada di kelas ya itu ada 7. Kalau nggak percaya silahkan hitung sendiri ya. Pertanian yang ada di kelas ya, ini kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk ke bawah kita tinggal tarik aja ke bawah ini ya, lalu kita tarik ke samping ini ya. Jadi totalnya ada 7. Yang pertanian di kelas tidak totalnya ada 2. Yang kuliner di kelas ya ada 3, kuliner di kelas tidak ada 4, jasa di kelas ya ada 2, jasa di kelas tidak ada 4. Ini udah bener ya, kita cek satu-satu. Oke, tidak ada kolom yang salah. Lalu kita akan hitung probability kelas ya dan probability kelas tidak untuk jenis usaha pertanian. Jadi caranya gampang, tinggal total kelasnya yang ini ya, total kelasnya 7, berarti dibagi dengan yang ini. Total kelas ya-nya ya, bukan yang ini lagi, tapi yang ini, total kelas ya-nya. Kita kunci aja selnya, lalu enter. Ini adalah nilainya 0,500. Kita tarik ke bawah. Oke, ini udah benar. Kita recheck lagi selnya, takut ada yang salah.
Oke, ini benar. Oke, ini benar. Lalu yang kelas tidaknya tinggal yang ini. Jadi pertanian, diklik aja lalu dibagi dengan total kelas tidaknya. Kita kunci buat selnya, enter. Ini ada nilainya 0,182. Kita tinggal tarik ke bawah aja. Untuk kuliner, nilai probability kelas tidaknya ada 0,364. Kita lakukan recheck ulang selnya. Oke, ini benar, dan ini juga benar. Oke, ini nilai probability kelas tidaknya. Sekarang kita akan lakukan nilai probability untuk riwayat kredit. Caranya sama seperti yang jenis usaha ya. Tinggal gunakan count ifs juga. Count ifs. Jadi yang ini berarti karena ini riwayat kredit, yang kita blok itu yang ini. Jadi sudah pindah. Lalu ininya yang ini kita kunci kolomnya. Ini juga yang ini yang kredit berarti kriteria 2-nya. Lalu ininya kelas ya-nya kita kunci barisnya. Enter. Ini 5. Ini kita tarik. Lalu kita tarik ke sini. Oke, ini benar. Oke, sel-selnya benar. Ini berdua benar. Ini juga benar. Ini juga benar. Oke, untuk probability kelas ya-nya sama ya. Jadi ini dibagi dengan total kelasnya ya. Yang ini berarti enter aja. Lalu ditarik ke bawah dan yang ini berarti ini dibagi dengan ini. Oke, enter. Langsung tarik ke bawah aja. Kita lakukan cek ulang. Ini oke, benar. Ini sama ini oke, benar. Ini sama ini oke, benar. Yang ini juga benar. Ini juga benar. Oke. Dan lama yang ketiga adalah lama usaha. Sama ya, kita gunakan count ifs ya. Lalu di sini lama usaha berarti yang ini seret. Lalu kurang dari 2 tahun kita kunci barisnya. Lalu ini seret. Ya. Ini kita kunci barisnya, tadi kolomnya, enter. Oke. Kita cek, oke, ini benar, dan juga ini benar. Lalu nilai probabilitasnya sama aja, berarti yang ya dibagi dengan total kelas ya-nya. Kita enter. Lalu oke, yang ini berarti nilai ini dibagi dengan yang ini, tidak, enter. Oke, ini modelnya sudah selesai kita buat. Kita tinggal untuk uji cobanya kita tinggal di sini ya. Untuk memprediksi data baru ini kita akan hitung dulu berapa nilai probability untuk kelas ya dan berapa total nilai probability untuk kelas tidak. Kita lakukan yang kelas ya dulu ya, sama dengan nilai probability kelasnya dulu kita masukkan yang ini, berarti nilai probability kelasnya lalu dikali dengan jenis usaha dagang di kelas ya. Kenapa di kelas ya? Karena kita akan menghitung kelas ya terlebih dahulu. Jadi jenis usaha dagang di kelas ya, dagang kelas ya itu yang ini, lalu dikali riwayat kredit lancar di kelas ya, lancar di kelas ya yang ini berarti lalu dikali dengan lama usaha lebih dari 2 tahun. Lama usaha lebih dari 2 tahun yang ini di kelas ya yang ini berarti enter. Totalnya adalah 0,012. Kita lakukan untuk yang kelas tidak, berarti sama dengan probability kelasnya, berarti yang ini diklik dikali dagang di kelas tidak itu yang ini dikali dengan lancar di kelas tidak itu yang ini, lalu dikali dengan lebih dari 2 tahun di kelas tidak ini berarti, lalu enter. Selanjutnya kita bandingkan saja. Untuk nilai prediksinya adalah sama dengan jika ya lebih besar, jika ya lebih besar dari tidak, maka hasilnya adalah ya. Selain itu enter. Dan hasilnya adalah ya. Jadi si data baru ini yang dagang lancar dan lebih dari 2 tahun dengan menggunakan naik bias ternyata layak mendapatkan pinjaman. Nah, pertanyaannya adalah seberapa yakin kita dengan hasil dari model naik bias ini? Untuk menguji keyakinan kita bisa menggunakan evaluasi. Jadi kita bisa evaluasi ini sebenarnya model kita atau mesin yang kita buat ini udah pinter atau belum, atau jangan-jangan dia cuma asal nebak saja ya. Nah, untuk mengetahui keyakinan ini kita bisa menggunakan metrik namanya akurasi. Tapi sebelum kita bahas apa itu akurasi, kita memerlukan data training dan juga data testing. Jadi dari 25 data ini kita akan bagi 2 jadi data training dan data testing. Jadi datanya kita akan bagi 2, jadi ada 19 data untuk training atau 19 data untuk dipelajari dan juga ada 6 data yang kita buat untuk testing. Jadi anggapnya ini adalah soal-soal latihan ya, ini soal-soal latihan yang dipelajari dan ini data ini adalah soal-soal yang diuji
diujikan. Jadi di sini udah ada kan ya nilainya ya. Ini ada ya, ada tidak. Nanti di sini hasil prediksinya apa, lalu kita akan bandingkan apakah prediksinya nilai aslinya ya dan prediksinya apakah benar ya atau jangan-jangan tidak. Lalu di sini kita akan hitung ya dengan confusion matrix dan juga kita akan lakukan akurasinya. Semakin besarnya akurasinya maka berarti model kita semakin baik. Oke, kita akan lakukan ulang membuat model naive Bayes-nya. Pertama, total kelasnya kita akan gunakan kontak di sini. Jadi berarti sekarang yang 19 ya. Kenapa pakainya yang 19 bukan yang 25? Nah, ini karena data testing itu tidak boleh dipelajari. Ini sama analoginya sama ketika kita akan melakukan ujian untuk siswa. Jadi soal-soal yang diujikan itu jangan sampai bocor terlebih dahulu ke siswa. Makanya data yang dipelajari itu hanya 19 saja atau data training saja. Sini kita lakukan sama dengan conif sini ininya ya 11 dan 8 lebih kecil ya. Oke, probability-nya jadi 11 dibagi dengan 19. Nah, kalau nilainya panjang-panjang gini kita bisa perkecil ya. Jadi kita pakai 3 digit terakhir saja. Nah, jadi kita pakai 3 digit terakhir aja. Untuk jenis usaha sama ya, kita pakai conif. Saya percepat aja ya langsung. Oke, modelnya telah selesai kita buat, lalu kita akan lakukan semua prediksi di semua data testing ini. Jadi kita akan hitung dulu berapa total nilai probability kelas ya dan tidak untuk masing-masing data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk lebih cepat kita bisa menggunakan VLOOKUP. Jadi lookup value-nya yang ini, lalu tabel array-nya adalah yang ini, tabel array yang ini, kolom indeksnya yang ke 1, 2, 3, yang ke 3,0 dikali VLOOKUP, lookup value-nya berarti yang ini, lalu ini data array-nya. Lalu yang ya itu ada di 1, 2, 3, 4 di ke 4,0 lalu dikali juga VLOOKUP lagi lookup value-nya yang ini berarti, lalu tabel array-nya yang ini, lalu baru di 1, 2, 3, 4 kolom 4 juga 0 dikali VLOOKUP lookup value-nya yang ini, tabel array-nya yang ini, lalu kolom indeksnya 1, 2, 3, 4 sama ya, ke 4. Selesai, enter. Oh, 0. Padahal tidak ada yang 0. Oke, kita cek ulang ya. 1, 2, 3. Oh, ini keempat ya. Ini terpisah, berarti ini juga 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini 0,003, lalu kita tarik aja ke bawah. 0,08, 0,09, dan yang ini yang tidak berarti VLOOKUP ini, lalu tabel array-nya adalah yang ini, keempat dikali VLOOKUP pertanian
harusnya dikunci. Table arraynya yang ini ke 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang tidak ya, berarti ini 5,0 dikali VLOOKUP lagi. Lookup value-nya yang ini. Bisa. Tabel array-nya baru aja ini ya. 5,0 dikali lagi VLOOKUP. Lookup value-nya yang ini, lalu tabel array-nya yang ini, lalu ke 5,0. Kita cek lagi ya. VLOOKUP, ini kelas probability kelasnya, ini fitur jenis usaha, ini fitur red credit, dan ini fitur lama usaha. Oh, sepertinya udah oke. Kita enter saja. Lalu kita tarik ke bawah. Dan ini adalah hasil nilai probability dari masing-masing data ini. Ini ada yang ya-nya, ini yang tidaknya. Kita tinggal lakukan pengkondisian. Jika ya lebih besar dari tidak, maka nilai prediksinya adalah ya. Selain itu berarti tidak. Oke, salah. Karena di sini harusnya tanda kutip, bukan titik 2. Ini ya. Ini ya. Hasilnya adalah berarti dari 6 data ini, dari hasil prediksi, semua mendapatkan pinjaman, layak mendapatkan pinjaman. Oke, dari hasil prediksi ini kita akan bandingkan ya. Kita akan masukkan ke dalam confusion matrix. Apa itu confusion matrix? Jadi matriks kebingungan ya, namanya serem sekali ya. Jadi confusion matrix itu fungsinya untuk menghitung, ya, di sini ada nilai prediksi ya, prediksi ya, dan ini nilai aktual. Jadi di sini berapa nilai benarnya ya, hasil prediksinya juga ya. Yang ini nilai benarnya ya, tapi diprediksi tidak. Yang ini nilai aslinya tidak, jadi aslinya di sini itu tidak, tapi ternyata prediksinya ya, diprediksi ya. Jadi di sini prediksinya itu ya. Jadi kalau yang ini ya ini maksudnya adalah kelasnya itu ya. Jadi kelas nilai aslinya itu kunci jawabannya itu. Jadi jawabannya itu harusnya ya, tapi ternyata hasil prediksinya adalah ya juga. Berarti benar yang ini ya. Nah, yang ini kunci jawabannya ya, atau nilai sebenarnya adalah ya, tapi mesin memprediksi tidak. Jadi di sini itu mesin memprediksi tidak. Kalau yang ini nilai aslinya tidak, tapi hasil prediksinya ternyata ya. Kalau yang di sini berarti ya, jadi nilai aktualnya tidak, hasil prediksinya juga tidak. Bingung ya? Iya, memang namanya juga confusion matrix, jadi bikin bingung. Oke, kita mulai. Berarti di sini kita tinggal menggunakan ifs. Jadi kondisinya adalah kriteria yang ini, kriteria yang benarnya itu iya, dan nilai aslinya juga, jadi hasil prediksinya juga iya. Nah, sini ada 3 ya. Nilai aslinya ya dan diprediksi ya, ada 3 ini ya, 1, 2, 3. Jadi nilai aslinya ya, prediksinya juga ya. Nilai aslinya ya, prediksinya juga ya. Oke, kita coba posisinya kita atur ya, untuk kita besarkan. Oke, jadi 24, kita bold. Oke, kita yang ini, kita tarik aja ke sini, kayaknya bisa deh. Nah, ini. Yang ini berarti nilai aslinya, kelas aslinya itu ya, tapi diprediksi tidak, nggak ada ya. Ya, diprediksinya ya semua. Nilai aslinya ya, diprediksinya semuanya ya. Kesini, ini berarti nilai aslinya tidak, tapi diprediksi ya. Ada 3 ya, ini ya. Nilai aslinya tidak, tapi diprediksi ya. 1, 2, nih. Ada 3. Lalu kalau kita tarik ke sini, nah, nilai aslinya tidak, tapi diprediksi tidak, nggak ada ya. Nilai aslinya tidak, diprediksi tidak, itu nggak ada. Jadi semuanya ya. Jadi 3, 3, 0, 0. Oke. Nah, untuk akurasi gimana? Untuk akurasi itu sama dengan nilai aktual ya dan diprediksi ya, ditambah nilai aktual tidak dan diprediksi tidak, dibagi semua data. Berarti ini ditambah ini
ditambah ini, ditambah ini. Oke. Enter. Hasilnya adalah 0,5. Atau kalau kita buat persentase di sini berarti 50%. Jadi hasil nilai akurasinya adalah 50%. Apakah nilai akurasi ini bagus? Jelek sekali. Ya, kenapa jelek? Karena kita lakukan tebak-tebakan biasa aja, hasilnya itu 50%. Jadi kan kelasnya cuma ya dan tidak. Jadi kita prediksi ya, tidak, itu juga hasilnya 50%. Jadi kalau seandainya akurasinya 50%, berarti mesin yang kita buat itu sama saja dengan tebak-tebakan kita. Karena tebak-tebakan kita juga peluangnya cuma 50%. Kalau di atas 50%, misalkan 70, 80 masih oke. Ini 50%, jadi jelek. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? Kita bisa lakukan caranya, kita bisa menggunakan lab smoothing ya. Tapi kalau di sini jelas jelek karena datanya juga cuma 19. Jadi data yang dipelajarinya itu sedikit. Hal yang bisa kita lakukan pertama adalah kita bisa tambah datanya dulu. Kalau masih jelek juga kita bisa menggunakan smoothing ya. Jadi kita akan belajar smoothing di video lain. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa selanjutnya. Kita akan bahas tentang naik bias smoothing dan juga Gaussian naik bias.